Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi dan hidrokarbon. Tapi sebelum memulai, alangkah baiknya kalian berdoa. Setelah berdoa, silahkan jawab pertanyaan pengantar berikut. Proses terbentuknya minyak bumi atau bahan bakar fosil dapat dijelaskan menggunakan teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad rinik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati pada jutaan tahun yang lalu. Zat rinik ini terbawa oleh air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Adanya oksigen akan mengubah fosil yang mengendap di dasar laut itu menjadi kerogen. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, bahan bakar fosil atau jasad rinik ini berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas. Pada tingkat molekuler, minyak dan gas bumi merupakan suatu hidrokarbon yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom karbon. Lumpur yang bercampur dengan jasad rinik ini kemudian berubah menjadi batuan sedimen berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah, bahkan mencapai permukaan bumi. Akan tetapi, yang paling banyak, minyak dan gas terperangkap dalam batuan kedap dan tidak mampu ditembus oleh gas dan cairan. Dan di sini, minyak terperangkap dan terakumulasi ke dalam suatu batuan kedap. Bagian atasnya reservoir gas yang tengah merupakan reservoir minyak bumi dan di bawahnya ada air. Reservoir minyak dan gas ini ukurannya bisa mencapai satu ukuran kota besar. Kita semua pasti pernah mendengar teori minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, bahkan mungkin di semua buku-buku ilmu pengetahuan hal itu sudah tercantum. Kita semua percaya dengan teori tersebut, dan teori itu sudah ada dalam mindset kita. Setiap hari hal ini disebutkan dalam berbagai buku dan media massa. Lalu, dari mana asal teori tersebut? Siapa sebenarnya yang pertama kali mengajukan teori, tepatnya hipotesis yang konon dipercaya oleh semua orang? Hal ini berawal dari pada tahun 1757 di mana cendekiawan Rusia Mikhail Lomonosov pertama kali mengajukan sebuah hipotesis bahwa minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, dan berdasarkan teori ini, minyak mentah akan terbentuk sangat lambat karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah lama mati, melewati jutaan tahun terkubur di bawah batuan, mengalami tekanan dan suhu yang luar biasa, lalu mengubahnya menjadi minyak mentah. Dari hal ini, maka terciptalah teori peak oil, istilah yang merujuk suatu waktu saat produksi di seluruh dunia mencapai batas tertinggi, setelah itu tingkat penambangannya menurun yang berakhir pada titik nol atau habis. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar minyak bumi adalah energi yang tidak dapat terbarukan? Atau sebenarnya minyak bumi memang dapat memperbarui dirinya sendiri? Beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan pandangan tradisional ini. Ternyata pada abad ke-19, hipotesis ini untuk pertama kalinya ditolak oleh seorang naturalis dan geologis termodinamika Jerman, Alexander van Humboldt, dan ahli termodinamika Prancis, Louis Joseph Gay-Lussac. Kemudian mereka mengajukan teori alternatif mereka yang menyatakan bahwa minyak bumi adalah materi primordial purba yang memancar dari tempat yang sangat dalam dan tidak ada hubungannya dengan material biologis dari permukaan bumi. Bagaimana cara perusahaan minyak mengangkat minyak tersebut? Pertama-tama, setelah perusahaan minyak diberikan izin untuk mengeksplorasi sebuah blok minyak, mereka harus melakukan survei yang disebut seismic survey. Prinsipnya begini, mereka memasang alat pembangkit gelombang suara atau seismic guns dan ditembakkan ke bawah tanah. Gelombang-gelombang tersebut akan dipantulkan kembali sesuai dengan jenis lapisan tanah yang dilaluinya.
Lalu, di atas permukaan dipasang juga antena yang akan menangkap kembali gelombang suara tersebut. Bila survei dilakukan di darat, antena ini disebut geofone. Bila dilakukan di laut, namanya hydrophone. Setelah letak prediksi selanjutnya, dilakukan pengeboran eksplorasi. Tujuan dari pengeboran ini untuk membuktikan apakah yang telah dibaca pada tahap seismic survey benar adanya. Untuk melakukan ini, perusahaan minyak mendirikan kilang pengeboran atau rig. Bila ditemukan minyak, akan dibor sumur-sumur tambahan untuk memaksimalkan produksi. Minyak di bawah tanah diangkat ke permukaan menggunakan bantuan pompa, lalu dialirkan lebih lanjut ke pipa yang membawanya ke kilang penyulingan atau refinery. Minyak mentah yang diambil dari sumber pengeboran selanjutnya dilakukan beberapa proses. Di antaranya ada 2 tahap. Yang pertama tahap primer dan yang kedua merupakan tahap sekunder. Pada tahap primer dilakukan proses destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Prosesnya seperti ini. Minyak mentah yang berwarna hitam dimasukkan ke dalam suatu tangki yang besar dan kemudian dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Di situ terjadi perubahan dari fase cair dan berubah menjadi gas, yang kemudian dialirkan ke dalam tower destilasi mulai dari bawah sampai ke atas. Bagian paling bawah ini memiliki suhu yang sangat tinggi dan kemudian yang paling atas ini memiliki suhu yang paling rendah, bahkan bisa mencapai kurang dari 0 derajat Celcius. Bagaimana proses terjadinya pemisahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi? Nah, prosesnya minyak yang sudah dipanaskan berubah menjadi fase gas, kemudian dialirkan ke dalam tangki destilasi bertingkat. Misalnya kita ambil contoh pelumas atau oli atau bensin yang pada suhu 350 derajat sudah mulai terjadi perubahan kembali dari fase gas menjadi fase cair, sehingga terbentuklah fraksi pelumas atau oli sisa-sisa gas. Sisa fraksi minyak yang tidak mengembun pada suhu lebih rendah dari 350 derajat Celcius maka akan diteruskan naik ke tingkat yang lebih di atasnya. Gas yang digambarkan dalam warna biru ini dapat terus naik ke atas karena dalam tangki tersebut terdapat pori-pori sebagai jalan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai pada puncak dari tangki destilasi tersebut. Dengan begitu, fase cair yang telah mengembun akan dialirkan ke dalam pipa masing-masing fraksi yang dibedakan berdasarkan titik didihnya. Nah, begitulah proses tahap 1 terjadi. Selanjutnya kita beralih ke tahap kedua. Pada tahap kedua ini, minyak mentah belum dapat digunakan secara luas karena masih harus melalui beberapa proses. Di antaranya proses cracking, yaitu proses pemecahan hidrokarbon molekul ukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya ada tahap reforming, yaitu mengubah struktur molekul fraksi yang mutunya jelek menjadi lebih baik. Selanjutnya ada tahap alkilasi, yaitu penambahan atom karbon pada suatu fraksi sehingga menjadi lebih panjang dan bercabang. Lalu ada polimerisasi, yaitu penggabungan antara molekul menjadi molekul yang lebih besar. Kemudian ada tahap treating, yaitu pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan pengotor yang terlibat dalam pengolahan. Dan terakhir ada tahap blending, yaitu dengan menambahkan suatu zat aditif. Nah, selanjutnya setelah selesai, maka produk-produk minyak ini sudah dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bensin yang sudah disuling lalu diambil sampelnya dan dimasukkan ke dalam laboratorium pengujian. Bensin ini diteliti kandungannya dan dimasukkan ke dalam knock testing engine atau mesin pengujian knocking. Knocking adalah saat bensin masuk ke dalam silinder mesin kendaraan kita, ia akan mengalami kompresi. Dalam prosesnya, terjadi pembakaran spontan yang menyebabkan bunyi letupan atau knocking. Ini terjadi karena pada bensin tersebut terlalu banyak kandungan heptan dan kurang kandungan oktan.
Dengan meningkatkan kandungan oktan, maka knocking akan berkurang. Penambahan oktan dilakukan sesuai dengan spesifikasi produk atau regulasi pemerintah. Apabila telah lolos pengujian, maka bensin tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya, keran-keran akan dibuka dan bensin akan mengalir ke terminal-terminal di berbagai lokasi. Di terminal tersebut, truk-truk tangki yang sudah menunggu siap menyalurkan ke ratusan pom bensin di sekitarnya.